Apakah kita termasuk orang tua yang terlalu sering mencemaskan tumbuh kembang anak kita? Atau kita termasuk orang tua yang pengen ngatur segala sesuatu tentang anak kita? Halo parents, perkenalkan nama saya Prita Tias Mangestuti. Parents bisa panggil saya dengan Prita. Saya adalah psikolog klinis sekaligus founder dari sekolah Montessori namanya Bumi Nusantara Montessori. Nah, parents, siapa di antara Anda yang pernah mendengar istilah overparenting atau helicopter parenting? Mungkin ada beberapa di antara kita yang sudah pernah dengar atau ini istilah baru gitu ya untuk kita. Apa sih overparenting atau helicopter parenting? Intinya adalah ketika kita itu sudah ingin mengontrol segala sesuatu yang terjadi di anak kita. Baik itu tumbuh kembangnya, baik itu pergaulannya, baik itu dengan siapa dia berinteraksi, baik itu aktivitas yang dia lalui gitu ya. Nah, apa saja ciri-cirinya dari seseorang yang sudah atau seorang orang tua yang sudah melakukan overparenting? Ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama adalah kalau parents ingin mengatur semua hal tentang anak. Bajunya yang dipakai yang mana, dia makan itu harus bagaimana, mainan apa yang harus dia mainkan, terus rutinitasnya itu terlalu ketat gitu ya. Jadi ini waktu main, kecuali kalau waktu makan, waktu mandi oke deh, waktu tidur itu harus ini gitu ya. Tapi waktu mainnya, permainannya yang mana yang mau dia mainkan itu kita atur semuanya dan harus benar-benar sesuai dengan kemauan kita. Sampai pilih bajunya yang mana aja kita yang atur gitu, kita nggak memberi kesempatan dia untuk melakukan pilihan. Itu ciri yang pertama. Nah, ciri yang kedua adalah kalau kita termasuk parents yang susah melihat anak gagal, atau kita termasuk parents yang ingin anak kita tuh terlihat baik terus di mata orang-orang. Misalnya nih, kita melakukan sesuatu gitu ya, ngerjain puzzle misalnya. Nah, kita pengennya ngebantuin dia supaya puzzle-nya itu selesainya perfect gitu, seperti yang diharapkan. Kalau dia mengalami kesusahan, kita gatel nih tangannya untuk cepat-cepat menawarkan bantuan. Ciri yang ketiga adalah kita terlalu mencemaskan tumbuh kembang anak kita, atau bahkan kita orang tua yang curi start. Nah, misalnya curi start tuh gini, iya nanti kan umur 6 waktu dia masuk SD, dia kan harus bisa baca tulis. Jadi sekarang harus dong kita latih dia. Kok dia belum bisa sih, padahal anaknya masih umur 3,5 atau umur 4 tahun. Nah, itu curi start yang akan dia hadapi kesulitannya baru 2 tahun nanti. Tapi sudah kita tarik ke masa kini gitu ya, ke masa usianya yang saat ini gitu. Ciri yang keempat adalah kita ingin melayani anak. Pokoknya mau makan udah buru-buru kita ambilin, kita dudukin. Ada yang cemot sedikit kita lapin tisu. Mau mandi kita yang ambilin handuknya gitu ya, kita yang udah siapin bajunya. Jadi dia tidak diberi tanggung jawab untuk melakukan itu sendiri. Percaya nggak kalau anak umur 2 tahun udah bisa loh kita minta ambil handuk sendiri, ambil baju sendiri. Itu anak umur 2 tahun sudah bisa, selama lingkungan rumahnya mendukung gitu ya. Yang kelima adalah ciri orang tua yang overparenting, terlalu ingin melindungi anak-anak. Pokoknya jangan sampai anak saya lecet deh gitu ya. Kalau di sekolah itu orang tua yang suka banget titip pesan macam-macam ke gurunya. Bu, tolong liatin ya, nanti takutnya dia ketabrak temennya, takutnya dia kesenggol, takutnya dia jatuh, takutnya dia ini gitu ya. Jadi banyak banget pesan-pesannya gitu. Nah, kadang-kadang parents selama konflik dengan teman itu tidak sampai terlalu membahayakan, itu malah menumbuhkan kemampuan anak-anak dalam menyelesaikan konflik loh. Daripada kita lindungi, kekep terus deh mereka, jangan sampai mereka berkonflik sama temennya, jangan sampai dia dikata-katain temennya gitu ya. Itu ciri-ciri orang tua yang overparenting. Lalu apa yang bisa kita lakukan supaya kita menumbuhkan anak yang merasa mampu melakukan segala sesuatu dan supaya kita nggak overparenting ke anak gitu? Ada beberapa tipsnya. Yang pertama adalah percaya
percayalah bahwa anak membutuhkan waktu untuk bereksplorasi, untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, untuk belajar sendiri. Jadi, ketika anak sedang bermain sesuatu, jangan buru-buru untuk menawarkan bantuan, kecuali dia sudah frustasi. Termasuk ketika dia melakukan rutinitasnya. Coba deh, sesimpel jemur handuknya di tempat yang dia bisa ambil, tata bajunya di tempat yang dia bisa ambil, taruh sikat giginya di tempat yang dia bisa ambil dengan aman, sehingga dia bisa melakukan rutinitas pagi itu tanpa bantuan. Lalu yang kedua adalah kita bisa menciptakan kondisi lingkungan yang bisa membuat mereka aman untuk bereksplorasi. Kalau tadi adalah caranya, jadi kalau yang pertama tadi istilahnya gini, kita hands off tapi eyes on gitu ya yang pertama tadi. Jadi jangan gatel untuk bantuin, tapi kita boleh melihat atau mengamati. Supaya cara yang pertama bisa tercapai, maka cara kedua adalah setting lingkungannya. Salah satunya kalau dalam metode Montessori itu kita berusaha setting lingkungan supaya lingkungan itu apa yang ada di rumah parents ya, supaya anak bisa melakukan segala sesuatunya sendiri secara mandiri dan minim bantuan. Coba deh kalau dia bisa melakukan rutinitas paginya dengan sendiri, apa yang kira-kira perasaan apa yang dia rasakan? Dia mungkin akan merasa bangga, dia akan merasa berhasil, dia akan merasa pede dibandingkan kalau segala sesuatunya kita yang siapkan. Lalu yang ketiga, selain melakukan perawatan diri sendiri, kita juga bisa beri dia tanggung jawab pekerjaan rumah. Mungkin kalau udah usia 2,5, 3 tahun, kita belikan sapu kecil, kita belikan pel kecil, sehingga kalau dia menumpahkan sesuatu, nggak yang tunggu deh mama yang bersihin gitu ya, semua pokoknya kita gitu. Pokoknya jangan sampai dia jatuh deh, tapi kita ajarkan untuk berjalan, jangan melewati airnya, ambil pelnya, kita ajarkan dia untuk mengepel dan membersihkan sendiri. Intinya memberi dia tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah kita beri kesempatan untuk dia bersosialisasi. Dengan resiko dia akan berkonflik. Mainannya direbut, dia pengen main tapi nggak mau gantian, mungkin ada temannya yang pukul punggungnya dia, atau mungkin ada temannya yang main dorong dia gitu ya. Nah, ketika dia berkonflik, tugas kita adalah membekali dia, bukan menarik dia supaya tidak ada dalam konflik itu. Membekalinya dengan cara apa? Misalnya, Kak, kalau di sekolah ada temanmu yang memukul kamu, langsung bilang ya ke ibu guru. Jangan minta dia untuk jauhi ya, jangan berteman lagi sama dia ya. Tapi kita minta dia untuk lapor ke siapa yang berwenang di tempat itu. Kita minta lapor ke bu gurunya. Intinya adalah supaya kita tidak over parenting. Bayangkan begini ya, kalau anak itu seperti sebuah tanaman. Tanaman ini selama dapat matahari yang bagus, dapat pupuk, dapat air, dia juga akan tumbuh dengan sendirinya jadi tanaman yang bagus kan, yang sehat kan. Tanpa harus kita tutup tanamannya, kita jagain terus, nggak boleh ada orang nginjek, tanpa harus seperti itu gitu loh. Jadi kita sebagai orang tua, tugas kita sebenarnya bukan overprotective ke anak, bukan terlalu menjaga anak, gitu ya, tapi kita sediakan matahari dalam arti stimulasi yang cocok ke dia, kita sediakan pupuk, kita sediakan tanah yang bagus, dalam arti kita beri kebebasan dia untuk bereksplorasi, untuk berusaha sendiri, untuk mencoba, termasuk untuk gagal. Dengan demikian, kalau kita melakukan itu, maka anak-anak kita juga akan tumbuh dengan akar yang kuat gitu.